Kembali lagi di Speak Sana Speak Sini. Iya. Oke, alhamdulillah kita bisa ketemu. Oke. Pada kesempatan hari ini kita lagi main ke kampus paling ternama di Perserikatan Muhammadiyah Purbalingga, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga. Ini sengaja banget main ke sini karena memang tiap hari di sini ya. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin tentang ini, kawasan peruntukan industri. Jadi kemarin-kemarin itu di Purbalingga itu mungkin nggak cuma kemarin-kemarin ya, selama bertahun-tahun Kabupaten Purbalingga menasbihkan diri sebagai Kabupaten Pro Investasi. Nah, kita bakal ngomongin salah satu pertanda Kabupaten ini pro investasi itu tidak hanya tentang aturan yang semakin fleksibel memfasilitasi investor, terutama investor dari luar, tapi juga tentang bagaimana produknya terjual. Nah, kita bakal ngomongin kawasan peruntukan industri alias KPI, bukan KPI ya, KPI, karena ini bahasa Indonesia, bareng salah satu dosen program studi S1 Perencanaan Wilayah Kota, Mas Ahmad Amrinur, STMT. Yap. Iya. Ini bukan orang Purbalingga, tapi sudah menetap di Purbalingga ya, sementara ini. 2 tahun. Oh, 2 tahun. Kita bakal ngobrolin ini. Ini agak serius ini. Karena di ruang intelektual sih. Wah, waduh, oke. Makanya saya siapkan laptop ini. Nah, ini penuh dengan data nih kalau teman-teman bisa lihat. Nggak apa-apa. Nanti dijabarkan. Mas, kan cukup kalau ngomongin profiling ya, sebenarnya punya pengalaman soal smart city dan sudah pernah survei atau jadi peneliti di kota-kota lain gitu ya. Nah, ini jadi bukan dosen sembarang dosen gitu, bukan sekedar orang yang kemudian wah ini hanya tahu sedikit-sedikit, enggak, karena memang beberapa bulan terakhir, beberapa tahun terakhir beliau juga sering main ke beberapa desa di Kabupaten Purbalingga. Nah, makanya kita pengen tanya, kawasan peruntukan industri sebenarnya itu kawasan apa sih, Mas? Oke, kita mulai dari KPI ya, kawasan peruntukan industri. Ini berbeda dengan kawasan industri. Beda ya? Berbeda. Jadi kalau kawasan industri itu adalah sebuah kawasan yang diperuntukkan atau dipusatkan untuk menampung berbagai kawasan kegiatan industri. Tapi didukung dengan adanya sarana prasarana penunjangnya, dan juga dioperatori oleh perusahaan di kawasan industri tersebut. Oke. Nah, artinya kalau kita lihat KITB ya, kawasan industri terpadu Batang, itu namanya KI atau kawasan industri karena memang ada operatornya, ada pengelolanya. Bukan hanya satu kawasan ya? Bukan. Itu loh untuk industri, bukan begitu ya? Kalau itu namanya KPI. Jadi KPI atau kawasan peruntukan industri itu adalah sebuah bentang lahan yang dipusatkan juga untuk menampung berbagai macam kegiatan industri juga. Tapi ini sesuai dengan RT RW-nya. Artinya RT RW harus menampung namanya kawasan peruntukan industri, dan penyusunannya atau penetapan KPI-nya ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke. Dasarnya aturan. Jadi yang membedakan antara kawasan peruntukan industri dan kawasan industri, kadang kan orang terjebak situ ya, disamaratakan. Itu bedanya adalah operator. Iya kan? Jadi kawasannya sama-sama diperuntukkan untuk industri, sama-sama untuk industri. Cuma yang satu sudah dikelola dengan baik gitu. Ada pengelolanya. Jadi bukan langsung pemerintah ya. Iya, betul. Jadi memang ini tata kelola ruangannya, kemudian fasilitasnya itu dikelola oleh satu perusahaan mungkin gitu. Sementara KPI yang peruntukan industri ini ya hanya sekedar lahan, bentang lahan, kemudian untuk menampung misalnya ada investor yang akan berinvestasi membangun PT atau industri. Nah, di situ tempatnya. Prioritasnya di sana. Betul. Ini menariknya Purbalingga itu ada sekitar 800 berapa ya, Mas? Saya lupa itu 800-an hektar. Kemarin 875 hektar. Itu. Memang bedanya dosen karo tukang ngobrol ya. Oke. 875 hektar sekitar itu yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Purbalingga.
yang terluas itu berarti di Kemangkon sama Bukateja kalau tidak salah ya. Ya, betul. Nah, kenapa saya tahu itu karena kemarin sempat ngobrol di DPMP TSP sama teman-teman MI dan Kadin. Saya ngikutin aja. Nah, ternyata uniknya itu hanya sekitar 20%-an saja. Itu sekitar 20 hektaran yang laku gitu, laku. Nah, itu aku jadi agak heran ya. Kenapa Kabupaten Purbalingga yang disebut sebagai Kabupaten Pro Investasi daya serap investasinya rendah, Mas. Kalau dalam konteks perencanaan dan tata ruang, kita salah natanya, salah merencanakannya, atau memang kita salah jualannya ini? Oke. Ya, jadi kalau salah jualannya sebenarnya bukan backgroundnya kami di PWK ya, tapi kami coba melihat dari sisi tata ruangnya. Nah, jadi secara akumulasi nih KPI atau kawasan peruntukan industri di Purbalingga sebenarnya sudah disebar melalui produk Perda RT/RW ya, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga. Datanya sekitar 875 hektar ini, Mas Bangkit. Nah, memang terbesar betul rencananya nanti ada di Kemangkon, di wilayah SMK Negeri SMKNU 1 ke arah mau ke perbatasan Purwokerto itu, Jalan Linggamas. Ya, Linggamas, sebelum Linggamasnya berarti. Ya. Nah, di situ itu adalah luasan yang paling tinggi. Satu hamparan itu sekitar 100 hektar. Kemudian yang kedua Kebutuh, dekat rumahnya Mas Bangkit sepertinya ya. Betul. Melewati setiap hari. Nah, di situ sekitar 80-an hektar. Lainnya ada di Kaligonda, Bobotsari ada, Bobotsari, ada, betul. Kalimana. Bahkan Betul. Karangmoncol, Rembang itu juga ada. Karangmoncol hanya satu titik. Ya, hanya satu titik. Kemudian di beberapa lainnya juga tidak terlalu luas. Gitu. Memang yang paling menonjol ada di Kemangkon, kemudian Bukateja, Kaligondang, dan yang sudah existing adalah di Purbalingga kota. Nah, menyangkut ini kenapa kok hanya 20% saja dari KPI yang sudah ditentukan yang kemudian itu diminati gitu ya, secara lokasi. Nah, memang kami lihat nih Mas Bangkit, jadi Purbalingga itu punya existing PT-PT yang menyebar itu ya. PT-PT ada di Boyang, kemudian Euro dan seterusnya itu. Nah, dari existing yang sudah ada, kemudian pemerintah itu akan mengembangkan kawasannya biar lebih luas lagi. Yang itu kemudian tadi yang menyebar ada yang 100 hektar, 80 hektar, itu embrionya sudah ada. Oke. Gitu. Berarti basicnya existing ya? Existing, kemudian dikembangkan. Wilayah sekitarnya mungkin masih bukan sawah lestari, yaitu sawah misalnya tada hujan atau ladang dan seterusnya. Nah, itu kemudian diperluas untuk bisa menampung PT-PT yang lain atau pengembangan industri existingnya. Betul. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah apakah penentuan yang 875 hektar itu sudah sesuai dengan kriteria teknis penentuan KPI tadi. Karena berdasarkan kriteria teknis yang terbaru bahwa misalnya nih contohnya pembuangan limbah. Pembuangan limbah itu justru diarahkan kan ke badan penerima air, misalnya danau, sungai, laut gitu ya. Tapi kita hanya ada sungai dan mungkin danau ya. Nah, apakah KPI yang ada di RT/RW itu kemudian sudah memenuhi kriteria teknisnya? Kalau dilihat historis undang-undang Perda RT/RW dengan kriteria penentuan teknis ini lebih dulu lahir Perda RT/RW. Artinya berarti penentuannya belum sesuai dengan standar teknis yang terbaru tahun 2020 juga. Kemungkinannya begitu. Kemungkinannya. Karena memang setelah kami cek memang ada beberapa lokasi PT yang existing itu
em, nampaknya ya secara sekilas sudah memenuhi kriteria yang ada, tapi harus dipastikan kembali sebenarnya, harus dievaluasi berarti ya. Sebenarnya penentuan KPI-nya ini sudah sesuai kriterianya menurut peraturan perundang-undangan atau belum? Oke. Ini ada dua hal nih terutama ya Mas. Yang pertama adalah ketentuan teknis tadi. Bisa dijelasin nggak sedikit beberapa poin? Poinnya apa aja nih kalau ngomongin, tadi kan ngomongin limbah gitu ya. Ngomongin limbah, atau jangan-jangan pasca ini apalagi begitu, ada dua hal sih. Buat gambaran aja nih buat orang-orang di Purbalingga. Oh, ternyata ini nggak sesuai nih, atau memang ada beberapa hal yang harus. Jadi yang kriteria teknis terbaru ini adalah Permen Perin nomor 30 tahun 2020 tentang kriteria teknis penentuan KPI atau kawasan peruntukan industri. Nah, kriterianya adalah yang pertama kondisi lahan. Kondisi lahan ini harus memperhatikan analisis daya dukung lahannya dan juga analisis daya tampung. Karena misalnya nih namanya PT itu butuh fondasi yang kuat, lahan yang tanah yang stabil dan sebagainya, tidak berada kelerengan yang curam dan seterusnya. Nah, ini harus digali lagi, dianalisis lagi bagaimana daya dukung lahan dan daya tampung lahannya. Berarti kriteria apa istilahnya sih? Topografi ya? Tapi bukan. Kalau topografi dari ketinggian ataupun nanti kelerengan gitu ya. Tapi kalau daya dukung lahan itu tidak hanya kelerengan saja, tapi jenis tanahnya apakah dia gembur atau dia sudah batuan. Betul. Kemudian kelerengan di sana seperti apa dan seterusnya. Itu nanti digabungkan tuh beberapa parameter digabungkan, kemudian keluarannya adalah daya dukung lahannya nanti sangat sesuai atau tidak sesuai untuk misalnya kemudahan dalam mendirikan bangunan. Ya karena misalnya keras kemudian jadi susah. Betul. Kosnya jadi mahal gitu. Ya, atau tanah terlalu lembek ya. Iya, itu kan juga kurang stabil untuk kan jadi. Betul. Itu baru ngomongin tanah jenis daya dukung lahannya atau kondisi lahan. Kemudian tentu harus bebas dari kawasan rawan bencana. Ya kan? Iya. Dan kemudian yang terpenting juga ini harus di luar dari kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B, karena itu sawah lestari ya teman-teman. Jangan mengkonversi lahan pertanian untuk industri sementara tidak ada solusinya kan gitu. Betul. Kita harus saklek kalau soal itu kan. Ya. Jangan fleksibel mungkin. Ini seringnya kan diskusi ini berujung di situ, Mas. Iya. Ngomongin konversi jadi lahan dan sebagainya itu kan jadi masalah. Ngomong industri kemudian ngomongin perumahan dan sebagainya kan jadi masalah. Betul. Apalagi? Kemudian ngomong luasan nih. Luasan itu nanti dalam satu hamparan kalau KPI-nya tadi masuk di dalam KI, ya KPI-nya masuk dalam area KI maka 50 hektar dalam satu hamparan. Dan datanya di Purbalingga ada kan yang di Kemangkon 100 hektar, Bukateja Kebutuh tuh 80-an hektar dan beberapa wilayah lain. Tapi kalau misalnya industrinya golongan sedang atau kecil, nanti cukup 5 hektar saja dalam satu hamparan. Kemudian aksesibilitas, nah ini yang penting nih Mas, karena kita tahu kawasan industri itu ada Kendal, ada Batang gitu ya, Karawang, bahkan sampai Semarang, Pati itu jalurnya pantura, di mana itu aksesnya sudah ada tol Trans Jawa begitu ya. Nah, makanya aksesibilitas ini mungkin menjadi pertimbangan penting dan pertama gitu ya bagi investor gitu. Makanya nanti perlu juga nih digali persepsi dari investor mengenai peminatan investasi di Purbalingga.
Jangan-jangan karena soal aksesibilitas ini kemudian investor lebih pilih di KITB lah yang sudah ada penetapannya, Ya. atau di Kendal dekat dengan pelabuhan Tanjung Mas dan seterusnya. Nah, sebenarnya Purbalingga punya peluang, Mas, karena Purbalingga itu kan menurut rencana tata ruang wilayah provinsi Jawa Tengah itu kan nanti akan ada tol, Oke. akan ada tol dari Cilacap. wilayah ya Cilacap sampai ke Wonosobo dan seterusnya. Nah, itu bukaan tolnya itu Exit tolnya ya. exit tolnya ya. Exit tolnya itu ada di eh, pertigaan Yonif Batalion. Batalion ya, Bojong. Batalion Ya. Bojong. Nah, di situ exitnya. Oke. Exitnya. Kemudian satu lagi saat ini kita punya bandara. Nah, ini juga menjadi peluang juga karena mungkin beberapa kegiatan industri yang ada di Purbalingga butuh namanya transportasi udara misalnya. Sudah ada bandara. Kemudian ada nanti exit tol. Kemudian satu lagi rencana jalur kereta api. Yang Nah, Purwokerto Wonosobo ya. Purwokerto Wonosobo. Nah, nanti ada stasiunnya itu kalau nggak salah di Kemangkon. Kemangkon. Ini sedikit saja soal ini. Yap. RT RW provinsi. Ini kan isu yang sudah lama ya. Yap. Kalau secara tata aturan sudah masuk RT RW itu sudah pasti terjadi atau bisa jadi tidak terjadi? Tidak pasti terjadi. Tidak pasti. Tidak pasti. Artinya kita ngomong rencana tata ruang itu adalah rencana. Ya. Apalagi ngomongin tol itu tidak hanya sudah diperdakan RT RW Purbalingga misalnya atau skalanya naik lagi ke Jawa Tengah. Tapi kalau kemudian ini tidak masuk ke Perpres atau misalnya rencana strategisnya level nasional, maka tidak akan jadi prioritas. Oke. Artinya pembangunannya kita tidak bisa menjamin apakah sesuai dengan tahunnya RT RW Purbalingga itu kan 2011 sampai 2031, 20 tahun ya. Ya. Artinya apakah nanti di akhir tahun 2031 sudah pasti Purbalingga dilalui oleh exit tol atau kereta api itu belum tahu. Tergantung nanti Presidennya. betul kebijakan level nasionalnya apakah memprioritaskan itu membuka akses wilayah Jawa bagian tengah atau selatan gitu ya. Tengah selatan nih. Betul. Selatan barat. Selatan barat. Selatan Oke. Barat. Nah itu dia Mas Bangke. Oke. Nah ini pelajaran penting ya bahwa kita seringnya apa ya main proyeksi tapi tidak melihat peluang bahwa perencanaan ini bisa terjadi atau tidak kan. Nah ini bandara kan salah satu contoh bagaimana peluang itu malah justru balik menjadi tantangan yang sangat berat di kita kan. Betul. Nah ini juga bahasannya aku tuh kita itu kaget gitu. Jadi sudah niat, tapi saat punya bandara kita kaget. Buat apa ini gitu? Oh ternyata begini loh, kayak gitu. Ternyata hal gitu. Itu sih menurut saya juga patut diperhatikan. Nah kembali ke soal KPI Mas. Tadi ada beberapa poin ya. Terus lahan, terus yang paling saya lihat adalah mungkin limbah. Saya dukung limbah karena di Purbalingga itu satu-satunya perusahaan pengelolaan limbah ada di Bukateja. Saya nggak tahu kapasitasnya dan sepertinya saya nggak pernah ngobrol sama. Tapi yang saya jadi penting adalah semua hal itu kemudian 870-an hektar kok nggak laku. Bahkan di forum Tempo Hari sudah sama-sama dijual ke Jakarta ke industri. Mereka larinya ke Jepara dan sejenisnya, Kendal dan sejenisnya gitu ya. Titik lemahnya Purbalingga dari sekian banyak teknis ataupun apalah yang mungkin bisa dilihat itu dalam konteks perusahaan, kelemahan orang tidak mau investasi di Purbalingga, pemicunya apa? Kalau saya melihatnya yang pertama akses. Jelas kalau kita bandingkan dengan tadi ya kota-kota wilayah Pantura itu akses kita tertinggal nih. Makanya kalau kita lihat pertumbuhan di kota-kota
bagian selatan Jawa itu kan lebih tertinggal ya ketimbang di kota-kota Pantura. Itu secara umum sudah bisa terlihat lah kita tidak punya daya saing dalam aksesibilitas. Tapi tadi ya harapannya kalau memang ada akses tol sehingga bisa membuka jaringan yang lebih lancar, lebih luas lagi, mungkin akan mengubah mindset nih para investor untuk bisa investasi. Kemudian perlu juga dari sisi tata ruangnya juga Mas, karena tadi misalnya KPI yang sudah ditentukan ternyata orang mau mendirikan PT tapi nanti saya buang limbahnya di mana. Nah, artinya memang ini perlu sekali untuk segera menentukan KPI yang sesuai kriteria teknisnya. Kemudian faktor-faktor lain saya rasa kayak misalnya tenaga kerja, buruh atau harga ini ya buruh, UMR gitu. dan seterusnya, sebenarnya masih bisa bersaing di wilayah-wilayah Jawa Tengah gitu ya. Nah, sehingga mungkin tadi ya elemen-elemen yang memang itu tidak bisa kita ubah sendiri lewat level kabupaten. Soal tol misalnya itu kan levelnya nasional, jadi memang pada akhirnya kita kurang nih bisa bersaing dalam hal aksesibilitas gitu. Akses karena kita ada di tengah-tengah antara utara dan selatan kan begitu ya. Betul. Lewat meskipun kita sudah didekatkan dengan exit tol di Gandulekor Pemalang ya. Itu sudah lumayan lah. Makanya transportasi apa ya istilahnya saat mudik kemarin lumayan masif gitu ya. Betul. Tapi kan memang kalau kendaraan berat juga susah lewat jalur sebelah utara Purbalingga kan. Iya, orang mending milih KITB yang ke Pelabuhan Tanjung Mas hanya lewat tol 1,5 jam langsung ya kan. Kemudian dari wilayah Pati nanti kan ada akses tol tuh sampai Demak, kemudian sampai Pati, Rembang, nanti akan jadi Trans Jawa gitu kan. Ya benar-benar itu yang menjadi mungkin salah satu titik lemah kita gitu ya. Ini memang kalau dilihat sekilas kita kalah apa baik gitu ya. Kalah apa baik. Ya, tapi kalau misalnya dalam konteks kacamata planner ya, Purbalingga nih udah gini, komitmen untuk investasi sudah oke lah. Kemudian brand image juga pelan-pelan kan eksis lah. Kalau kita lihat kan itu Purbalingga siapa yang nggak tahu kan. Saat nyebut Purbalingga kan Sumanto. Itu kan masa lalu Purbalingga. Sekarang kan sudah beda kan. Ini kan kita ngomongin Purbalingga sangat ya lumayan lah punya bandara gitu. Meskipun ya kita tahu. Kalau dalam kacamata planner Mas, investasinya apa nih? Kalau selama ini kan apa sih bahasannya? Pabrik ya. Padat karya kemudian. Kalau mau jujur juga kebanyakan cuma pengembangan. Kebanyakan kan. Ya, gitu. Pengembangan yang sudah ada atau memang dinasti bisnisnya mengembangkan itu. Kalau ngomongin potensi apa sebenarnya yang harusnya pemerintah berani nih? Oke, jadi ngomongin potensi Purbalingga sangat menarik Mas. Kalau kita lihat ngomongin sektor atau struktur perekonomian Purbalingga, ini ada satu fakta bahwa industri pengolahan, sektor industri pengolahan itu sejak tahun 2019 itu menjadi sektor tertingginya di Kabupaten Purbalingga. Ini sesuatu yang unik ya, karena sebuah wilayah kabupaten didominasi masih pertanian, perdesaan, tapi sektor industri pengolahan ini tertinggi. Ini seperti rasa kota nih. Ya kan. Jadi kalau wilayah kota itu biasanya bercirikan industri pengolahan, jasa-jasa gitu ya, perhotelan dan seterusnya, perdagangan itu paling tinggi. Nanti pertanian ini rendah. Nah, uniknya Purbalingga itu industri pengolahannya tertinggi. Yang kedua adalah pertanian. Sebentar Mas. Yang dimaksud industri pengolahan itu contohnya mungkin. Industri pengolahan itu dari ya kayak PT pembuatan rambut palsu, gitu, industri knalpot, kemudian industri-industri apa ya
Ya, industri mulai besar, sedang, kecil, sampai IKM itu masuk di situ. Oke, itu ya, Gitu. itu contoh industri pengolahan maksudnya. Ya, Yang oke. biasa kita lihat nih. Betul. Gitu. Oke, lanjut yang tadi. Nah, Pertanian. pertanian itu 26%, industri pengolahan 27%. Memang tipis. Tipis ya. Tipis gitu. Nah, tapi ngomongin apakah industri pengolahan itu potensial atau dikatakan dia sektor basis. Sektor basis itu satu komoditi atau sektor yang dia ibaratnya itu secara sederhananya bisa mengekspor keluar setelah memenuhi kebutuhan internalnya, Ya. gitu ya. Nah, faktanya adalah industri pengolahan yang PDRB-nya itu menjadi sektor tertinggi, tapi ternyata tidak basis atau tidak potensi. Artinya ketika ngomong kontribusi sektor industri pengolahan terhadap nilai total PDRB Kabupaten Purbalingga, itu dia tidak basis, tidak potensial. Tidak memenuhi kebutuhan internal maksudnya. Betul. Gitu. Karena kebanyakan diekspor. Diekspor. Nah, jadi kan ada pembandingnya nih. Yeah. Pembandingnya adalah industri pengolahan Purbalingga dengan industri pengolahan yang ada di Jawa Tengah. Okay. Kemudian dibagi agregatnya atau akumulasinya. Nah, itu industri pengolahan ternyata masih sangat kecil untuk dikatakan itu sebuah industri yang potensial. Oke. Gitu. Nah, bagaimana dengan pertanian? Pertanian itu justru memang paling tinggi potensinya. Jadi pertanian ya termasuk perikanan, perkebunan, kehutanan gitu ya. Pertanian dalam arti luas ini memang menjadi sektor basis ataupun sektor yang punya potensi untuk dikembangkan. Nah, kemudian tadi ya yang menarik adalah ketika industri pengolahan ini seolah-olah dipush oleh pemerintah daerah, tapi ternyata nggak bisa bersaing, Bos, di Jawa Tengah saja lah. Oke. Gitu. Dari aspek kita lihat PDRB-nya. Gitu. Jadi ya PDRB kan pembentuk sektor PDRB salah satunya industri pengolahan tadi ya. Nah, jadi industri pengolahan itu ternyata bukan sektor basis ataupun sektor unggul di Purbalingga. Apalagi apabila dilihat skalanya adalah Jawa Tengah. Oke. Artinya itu ada di mana-mana. Betul. Jangan jangan berpikir hanya Purbalingga yang bisa unggul atau menciptakan industri pengolahan padat karya yang banyak gitu. Karena apapun barangnya ya maksudnya. Apapun barangnya, betul. Mungkin di sana ada industri pengolahan kertas, industri pengolahan manufaktur dan seterusnya gitu ya. Ngomongin industri secara umum. Itu kita masih kalah jauh untuk level se-Jawa Tengah saja kayak gitu loh. Nah, artinya mungkin kalau memang mau mengembangkan sektor industri ini butuh segala sumber daya yang ada untuk bisa nge-push lagi industri pengolahan itu biar punya daya saing kayak gitu. Nah, kemudian yang juga menarik setelah dianalisis lebih lanjut lagi, industri pengolahan ini dia sektor yang agak mundur sebenarnya. Mundur? Ya. Agak mundur. Dalam arti kita lihat trennya, sektor yang sama di wilayah lain di Jawa Tengah, industri pengolahannya Purbalingga itu masuk kategori sektor yang agak mundur. Artinya ini benar-benar sebuah kalau lihat matematis ya, itu cukup telak gitu ya. Bahwa industri pengolahan di Purbalingga itu memang kurang berdaya saing. Gitu. Bisa nggak dijelasin lebih gampang, Mas? Saya yakin ini materi yang sangat bagus karena memang sudut pandangnya kita kan selalu merasa paling besar, paling gede gitu. Siapapun ya, siapapun nggak cuma Purbalingga. Tapi saat di-compare, dibandingin
Wow, ternyata ya segitu-gitu doang. Ya, Ada bahasa yang sederhana nggak yang dimaksud kita itu sebenarnya saya tadi mencerna contoh yang paling pas ini. oke, gini ya. Kayak apa ya? Siap-siap. Jadi gini, eh, untuk mengetahui sebuah sektor itu punya potensi atau tidak, unggulan atau tidak itu harus kita compare dong dengan wilayah yang skalanya lebih luas, yaitu Jawa Tengah. Nah, em, di Jawa Tengah pun kan PDRB-nya dibentuk dari industri-industri pengolahan di kabupaten lain se-Jawa Tengah, ya kan gitu. Nah, kalau dilihat di head to head kan nih antara Purbalingga dengan wilayah di Jawa Tengah, itu industri ini tidak unggul, tidak unggul, gitu ya. Tidak memiliki selling point. Betul, tidak memiliki selling point. Tadi contohnya KPI di sini meskipun peruntukan untuk industri pengolahan, ya mending tertarik di daerah Di wilayah lain, kayak gitu. Jadi artinya ada datanya ya, Ya. memang mendukung ke situ gitu, bahwa sektor industri ini di Purbalingga ya memang tidak bisa unggul, walaupun itu sektor PDRB penyumbang tertingginya. Nah, kemudian setelah dianalisis lebih lanjut itu hanya mungkin tahun 2023 tuh posisinya dia tidak unggul. Ya. Lalu bagaimana melihat secara time series-nya, misalnya 5 tahun, berarti melihat adanya perubahan atau pergeseran. Nah, memang dilihat time series 5 tahunnya, sektor industri ini memang bergeser. Saat ini posisinya adalah agak mundur Dari mungkin dari posisi sebelumnya dilihat angka-angka industri pengolahan itu cukup tinggi nilainya gitu ya. Kemudian mungkin wilayah lain industrinya menguat, sementara Purbalingga ajek aja nih di situ-situ aja. Jadi nilainya kan bergeser tuh. Jadi Purbalingga mungkin bertumbuh satu skala begitu, sementara Kendal sudah 5 skala. Betul, gitu. Akhirnya bisa dilihat, progresivitasnya nggak progres. Ya. Atau cenderung mundur kalau di-compare karena yang lain lebih besar pertumbuhan. Mereka sudah Pantura luar biasa kan. Ya, tidak cuma Kendal, tapi efek kemarin Japara, Pati itu kan kemudian kabupaten-kabupaten itu lebih. Nah, itu ya paham ora. Kalau nggak paham silahkan di kolom komentar, nanti Mas Amri bisa menjelaskan lebih lanjut. Karena bingung mana yang kuliah di TBMP. Nah, itu dia. Tapi tadi komparasinya adalah pertanian. Artinya potensi pertanian kita lebih oke sebenarnya. Nah, punya selling point kalau investasi di bidang itu. Kalau ngomongin pergeseran, sebenarnya masih mending sektor pertanian. Dibanding industri pengolahan. Sektor pertanian itu masih maju. Paling tinggi itu Prima. Prima itu dia walaupun wilayah lain itu sektor yang sama meningkat, tapi kita juga meningkat, maju, berkembang gitu ya. Nah, sektor sektor pertanian itu masih mending, lebih baik dibanding industri pengolahan. Gitu. Tapi memang tadi ya, secara kita ngomong unggul apa tidak unggul, industri pengolahan tidak unggul, sementara pertanian ini unggul, walaupun kontribusi PDRB-nya dia masih di bawahnya industri pengolahan. Artinya apa? Kalau memang mau mengembangkan di sektor yang unggul, kemudian dia pergeserannya cukup stabil gitu ya dibanding industri pengolahan tadi, dan basis. Nah, itu ke sektor pertanian. Gitu. Ini berani atau tidak pemerintah melakukan investasi atau mendorong pertumbuhan investasi di sektor itu. Betul. Ya. Karena memang kalau kita lihat kan beberapa kali pemberitaan itu ada ekspor gula, kristal, terus ada merica juga bagus, nanas, kopi, nanas, itu kan lumayan lah gitu. Ada beberapa produk-produk. Nah, itu yang harusnya dilihat sebagai potensi. Betul. Ini tidak mudah. Karena gini, sektor pertanian itu punya tantangan yang sangat berat untuk dikembangkan.
Nah, ini pertanian dengan industri pengolahan itu seringkali terjadi perebutan tata ruang. Iya, betul. Ya Betul, kan? saya sepakat itu. Karena kita lihat biasanya industri ini akan menempati ruang-ruang yang memang existingnya saat ini itu adalah sawah Betul. atau itu hutan ataupun ladang dan seterusnya. Nah, lahannya sendiri untuk sawah sudah berkurang nih. Ya. Apalagi pelakunya. Anak-anak muda kita saya yakin milih petani atau kerja di PT. Pasti PT. PT gitu kan. Pastian pendapatan. Betul. Pasti kerjanya di PT. Nah, ini kan jadi tantangan yang sangat berat gitu ya. Selain memang wadahnya atau lahannya itu tergerus, pelakunya sendiri generasi kita ini, muda-muda ini yang juga melihat sektor pertanian itu tidak potensial. Padahal kalau digali lebih mendalam lagi, sektor pertanian itu juga sangat potensial, Mas, gitu. Apalagi wilayah Purbalingga Utara ya. Itu kan memang sangat cocok di sektor itu. Jadi kapan-kapan kita ngobrol ini lebih dalam. Katanya juga harus lebih lengkap. Green investment. Oke, siap. Ini kan investasi berkelanjutan kan jadi isu yang sangat strategis di level global. Nanti kita bisa ngobrol itu. Jadi saya menangkapnya tadi saran pertama dan utama kalau kita kepengen jadi sebuah kabupaten pro investasi yang sebenarnya di sektor pertanian. Itu saran pertama. Betul. Saran kedua tata ruangnya diberesin. Tata ruang dong. Ya. Kalau mau memang terus mengembangkan sektor industri, karena kan kita lihat mungkin kalau sektor industrinya kemudian hanya rambut palsu, kemudian bulu mata dan seterusnya, itu kan mungkin dengan kondisi yang ada sekarang sudah hampir mendekati titik jenuh nih. Artinya dengan keberadaan PT-PT yang sudah ada itu, kemudian kita ekspor sebenarnya sudah mencukupi. Tapi yang perlu kita push lagi adalah coba gali di sektor-sektor potensial lainnya untuk bisa dikemas dalam sebuah industri. Misalnya nih di utara itu ada nanas. Kita bisa push industri pengolahan nanas dan turunannya, itu banyak sekali. Kemudian ada wilayah Bojong Sari, mungkin Kaligondang bagian selatan ya, ada potensi di pembuatan gula aren dan seterusnya. Nah, ini yang perlu dilihat lagi gitu ya, mengenai sektor-sektor yang memang itu datangnya potensi alamnya itu sendiri yang memang sudah ada, tinggal kita kembangkan lebih lanjut lagi untuk bisa menjadi sebuah sektor industri yang baru di Purbalingga. Itu teman-teman. Jadi kita belajar lumayan ini pirang SKS ya. Ini luar biasa. Pertama bukan perpindahan, bahasanya adalah menggeser fokus ini. Ini penting berbasis pertanian. Yang kedua tadi perbaikan tata ruang sesuai dengan tata aturan. Itu karena aturan kebanyakan diulang-ulik malah kita repot sendiri di masa depan. Betul. Yang ketiga jelas dan yang paling penting adalah keberanian pemerintah melihat ini tantangan kita sebenarnya apa, peluang kita sebenarnya apa. Jujur ya. Jangan sekedar wah kita selama ini sudah terkenal dengan pabrik rambut, kita hanya fokus ke sana. Padahal sangat luas. Ternyata wilayah lain berkembangnya jauh lebih pesat. Tuh, kan gitu. Itu menariknya juga karena memang kemarin saya diskusi dengan beberapa pihak juga ngomongin pertanian Purbalingga ini potensinya. Kita akan membedah lebih lanjut itu lah kapan-kapan. Oke, terima kasih Mas Amri atas kesempatan ngobrolnya. Sama-sama Mas Bangkit. Semoga kita bisa ngobrol lagi. Oke, siap. Terima kasih Mas.